Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang bilangan bulat bagian 3. Silahkan disiapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Lalu, sebelum memulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Pokok pembahasan yang akan Ibu jelaskan hari ini, yang pertama, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bilbul. Yang kedua, perpangkatan. Dan yang ketiga, akar kuadrat dan akar pangkat 3. Oke, yang pertama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilbul. Silahkan dibuka e-booknya halaman 17, contoh soal 1.9. Mula-mula, Asni memiliki tabungan sebesar 200.000. Kemudian, ia mengambil uang tabungan sebesar 50.000. Apabila selama 5 hari berturut-turut, kemudian Asni menabung sebesar 5.000 per hari, tentukan jumlah tabungan Asni saat ini. Langkah pertama, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu jumlah tabungan mula-mula 200.000. Tabungan yang diambil 50.000. Dan menabung lagi sebesar 5.000 per hari selama 5 hari. Nah, jumlah tabungan saat ini, tabungan awal 200.000, kita tulis 200.000. Lalu, tabungannya diambil. Ketika tabungan diambil, maka akan berkurang. Jadi di sini tandanya dikurang, 50.000. Dan ditambah. Kenapa ditambah? Karena Asni menabung sebesar 5.000 selama 5 hari. Jadi 5 kali 5.000. Selanjutnya, 200.000 dikurang 50.000. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5 kali 5.000, yaitu 25.000. Selanjutnya, 200.000 dikurang 50.000, 150.000. Ditambah 25.000, 175.000. Jadi, tabungan Asni saat ini adalah 175.000 rupiah. Sekarang contoh yang kedua, yaitu pada lomba matematika, ditentukan bahwa jawaban yang benar mendapatkan skor 2. Jawaban yang salah mendapat skor negatif 1. Dan jika tidak menjawab, mendapat skor 0. Dari 75 soal yang diberikan, seorang anak menjawab 50 soal dengan benar dan 10 soal tidak dijawab. Tentukan skor yang diperoleh anak tersebut. Langkah pertama, seperti biasa kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Skor jawaban benar 2. Skor jawaban salah negatif 1. Dan jika tidak dijawab mendapat skor 0. Lalu jumlah soal ada 75. Sedangkan seorang anak menjawab 50 soal benar dan tidak dijawab sebanyak 10. Kira-kira jawaban salahnya ada berapa? Nah, langkah pertama kita hitung soal dijawab salahnya terlebih dahulu, yaitu jumlah seluruh soalnya 75 dikurang soal yang dijawab benar 50, lalu dikurang lagi yang tidak dijawab sebanyak 10. Jadi soal yang dijawab salah adalah 15. Selanjutnya, kita hitung skor yang diperoleh. Soal yang dijawab ada 50. Dan skor yang benar 2. Jadi 50 dikali 2. Lalu ditambah
Jawaban salahnya ada berapa? 15. Ketika menjawab salah, skornya negatif 1. Jadi 15 dikali negatif 1. Yang terakhir, soal yang tidak dijawab ada 10. Jika tidak dijawab, skornya 0. Jadi 10 dikali 0. Kita hitung yang di dalam kurung. 50 dikali 2, 100. Ditambah 15 dikali negatif 1, negatif 15. Ditambah 10 kali 0, 0. Loh, 100 ditambah negatif 15. Punya utang negatif 15 dibayar 100. Berapa hasilnya? Ya, 85. Masih utang apa bukan? Bukan. Jadi positif 85. Sudah bisa difahami? Alhamdulillah. Semoga semuanya paham. Oke, yang kedua yaitu perpangkatan bilbul. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 3. Jadi 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berapa hasilnya? Ya, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berikutnya, 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4. Kenapa? Karena di sini pangkatnya 2. Jadi hanya 2 kali mengalihkan bilangan 4. Berapa 4 kali 4? Ya, 16. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai sebanyak N faktor. Kenapa? Karena pangkatnya N. Contoh selanjutnya. 12 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Kalau 12 pangkat 2 berarti 12 kali 12. Berapa? Ya, 144. Jadi 12 pangkat 2 sama dengan 144. Contoh selanjutnya. 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Di sini 3-nya pangkat berapa? 2, jadi 3 kali 3. Sedangkan 2-nya pangkat berapa? 3, jadi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 3 kali 3 berapa? 9. 9 kali 2, 18. 18 kali 2, 36. 36 kali 2, 72. Jadi hasilnya 72. Pembahasan yang kedua yaitu tentang akar kuadrat bilbul. Dulu di SD sudah pernah belajar tentang akar, sekarang tinggal mengulang. Contoh, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka akar dari 9 sama dengan 3. Tinggal dibalik. Jadi, kalau kita mencari akar dari 9, ini 9 sama dengan 3. Contoh berikutnya, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kalau kita mau mencari akar 16 sama dengan 4. Bisa ditarik kesimpulan yaitu A pangkat 2 sama dengan B, maka akar dari B sama dengan A. Nah, di samping kanan ada kotak ini namanya bilangan kuadrat. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1 sampai dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, kalau kita mau mencari akar, tinggal akar 1 sama dengan 1. Akar 4 sama dengan 2 dan selanjutnya sampai dengan akar 100 sama dengan 10. Contoh. Akar dari 81 sama dengan titik-titik. Kita lihat di sini. Akar dari 81 berapa? Ya, di sini ada angka 9. Jadi akar dari 81 sama dengan 9. Contoh yang kedua. Akar dari 169. Kalau angkanya lebih dari 100, maka
caranya boleh memakai cara pemfaktoran, boleh juga memakai cara seperti yang Ibu jelaskan berikut ini. Akar dari 169. Langkah pertama, kita hitung terlebih dahulu 2 angka dari belakang. 1, 2. Nah, lalu kita beri garis. Setelah itu, kita lihat angka yang di depan garis ada angka 1. Nah, kita lihat juga angka yang berada di kotak bilangan kuadrat yang mendekati 1 atau sama dengan 1, yaitu angka berapa? Ya, di sini ada angka 1. Sedangkan akar dari 1 yaitu 1. Jadi, kita tulis di bawahnya 1. Selanjutnya, 1 ini menjadi jawaban angka di depan. Lalu kita kurang. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita lihat angka yang paling belakang, yaitu ada angka 9. Nah, kita cek lagi di bilangan kuadrat. Yang angka belakangnya 9 itu yang mana? Nah, angka 9-nya di akar, nih akar dari 9. Yang pertama yaitu 3, akar dari 49 yaitu 7. Jadi jawaban yang terakhir nanti antara 3 dan 7. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, 0 di sini angkanya kurang dari 1. Maka jika sisanya di sini lebih kecil daripada jawaban yang di depan, kita pilih yang kecil yaitu 3. Tapi kalau sisa di bawah ini lebih besar daripada jawaban yang di depan, maka kita pilih yang besar. Nah, karena di sini lebih kecil, jadi kita tulis yang 3. Sehingga akar 169 sama dengan 13. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau masih bingung, bisa tanya langsung ke Ibu melalui WA. Oke? Oke, selanjutnya yaitu akar pangkat 3. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bentuk akar pangkat 3-nya, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Di sini ada sama dengan 8 merupakan di dalam akar. Lalu 2 yang di pangkat ini merupakan hasil dari akar. Selanjutnya, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka bentuk akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. 27 yang di sini berubah di dalam akar. Lalu 3 bilangan pokok di sini merupakan hasil dari akar pangkat 3 dari 27. Nah, dapat ditarik kesimpulan yaitu P pangkat 3 sama dengan Q, maka akar pangkat 3 dari Q sama dengan P. Itulah akar pangkat 3. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menghubungi Ibu langsung ya. Dan semoga kalian semua sudah paham. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian pahami. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.